Halo, selamat malam. Kembali lagi di Kumis Podcast bersama saya Alda, dan seperti biasa di pinggir saya ditemani oleh Andri Muhammad. Dan kali ini kita seperti biasanya akan mengupas tentang atau kisah horor atau cerita mistis ya. Dan oh iya, maaf juga buat kalian nih para kawan Kumis karena kita nih baru bisa siaran lagi ya. Iya. Dari beberapa hari ya kita nggak upload. Sekitar 4-5 hari lah. 5 hari ya. 5 hari kayaknya. Udah lumayan lama juga ya. Dan itu juga karena ada beberapa alasan ya, ada kendala dari saya sendiri ya, berhalangan karena sakit ya. Nah itu tuh sakit Dan kemarin juga nanti dari luar kota ya. luar kota saya buat Di luar kota dari mana? Indramayu. Indramayu. Ya, dan gua kemarin tuh sakit setelah explore setelah explore 1 hari setelah explore. Dan ini nih yang akan kita bahas buat episode sekarang. Oh jadi kita bahas dulu nih. Gimana Mengupas. Iya. Ini pertama-tamanya gua kan sakit tuh. Enggak, gini aja. Gua tuh kan penasaran sama lu. Lu tuh kan bilang lu ngelihat sosok cewek kan. Kalau gua sih cuma suara ya. Kan gua bilang gitu kan. Gua kan dari jalan juga lihat cewek melihat. Ya ini waktu explore anjir. Oh iya. Semua dari wae kan. Serius tuh. Oke, kita serius Oh lagi. iya, jadi gua pengen nanya, mungkin gak sih penyebab gua sakit ini waktu explore gua ketempelan? Ketempelan salon pas. Enggak anjir, ngapain gue ditempelin kan, gua bukan stiker ya. Tapi gini nah, lu ngerasa ada ya hal yang aneh gak? Atau iya janggal gitu? Kalau ngerasa hal aneh atau janggal sih gua enggak. Dari yang waktu pulang tuh, pulang explore, soalnya lu agak sedikit beda, pucat gitu. Ya. Muka lu kayak yang beban pikiran, lu cicilan mana? Ini gua waktu di jalan tuh sempat mikir kayak gini. Mungkin gak ya kalau misalkan gua nih gua suka dengar nih orang-orang cerita kalau misalkan ketempelan terus dia sakit tulangnya gitu. Gua sempat mikir, jadi gimana ya kalau gua tempelan terus gua sakit gitu. Anjing sugesti gitu. Suges Kayaknya mungkin ya. suges. Dan akhirnya Tapi- 1 hari setelah explore gua tuh nambru. Ini buat kalian yang nggak tahu nambru itu apa ya? Cuntai lah. tepar. Tepar gitu. Gue sempat Nggak. mikir gitu deh di motor. Yang lu rasain sebelum benar-benar lu anjir nih, gua fix sakit nih. Nah, lu ngerasain apa? Iya. Apa biasa aja? Ini kan kita waktu lagi naik motor, waktu explore. Gua tuh kan di motor pas waktu kita explore tuh, gua pas waktu di apa ya? Berapa kilo lah pas masuk ke Ya yang mau Jalanan masuk itu. ke hutan itu kan yang ada pemukiman warga. ya. Gue tuh kan ngeliat bayangan itu kan, gue bilang. Tapi gue ngerasain enggak lah, biasa lah, ya udah gitu. Lu mikirnya ya udahlah, mungkin halusinasi lu. Atau apalah gitu kan. Jadi gue nggak gubris sama sekali, udah aja biarin. Kalau gue emang jujur nang, gue tuh ngedenger suara, cuman sayangnya itu kagak kerekam anjir. Itu sih sayangnya. Wah, banyak yang nggak kerekam orang gue. Kesusahan emang sih. Dan Gue masih sakit. gue ngerasa ya emang kayaknya kita sangat sompral sih, sangat kagak ya Lu kagak aja sopan. sih itu mah, gue enggak sih. Tapi kenapa ya gue yang Ya mungkin karena gue yang sakit ya? kayaknya Banyak kecilan gitu. setannya takut sama gua nah. Takut sama lu. Setannya takut sama gua. Anjing Dimakan disompral kali. deui wae. Nih, kalau sempral goceng ya sekarang ya. Oke. Sempral lagi aja nih, malah kalau denger tuh. Soalnya niat untuk sompral itu suka ada. Nih, tapi gue tuh mimpiin momen setelah
pas gue sakit gue tuh mimpiinnya Mimpi explore. basah. Mimpi kering ya. Gue gak serius-serius. Anjing. Lu yang serius. Sampai mana tadi? Mimpi lu mimpi. Mimpi gue pas ke distract mulu orangnya anjing. aduh bentar. Ya pas gue sakit tuh gue mimpi men. Gue tuh sama lu tuh berada di sana. Tapi emang explore lagi di sana tuh. Oh jadi lu mimpi berada di Carti lagi. Gue mimpi di sana. Gue explore lagi sama lu gitu. Tapi yang anehnya itu apa ya? Lu tuh ninggalin gue gitu. Tapi keadaan sama tuh kayak yang explore. Ya beda-beda tipis lah. Oh. Ya namanya juga mimpi kan suka ada kayak dari apa ya suasana hutannya gitu kan ada perbedaan. Soalnya kan yang waktu gue mimpiin itu bukan malam ya sore. Oh, jadi waktu mimpi lu tuh keadaannya sore. Dan yang paling anehnya di mimpi itu gue ketemu bayangan yang waktu itu. Oh, anjir. Gila. Tapi dari mau dipikir-pikir ada orang nganawanan sebetulnya jam 12 puting ke itu anjing buat Ya kan explore namanya juga Bener berarti. sih. Ya untuk para kawan kupis lah ya. Dan gue juga nggak tahu sih Wajar. sakit ini gue nggak tahu. Suges nggak tahu apalah gitu. Kayaknya gini menurut gua kalau logikanya sih lu kecapean, lu kan banyak kegiatan lah. Gua tahu lu tuh orangnya banyak kegiatan dan lu ya mungkin Tapi kan men, bebas lah gitu awak teh gitu. ya tapi gue emang apa ya sebenarnya kan gue nih kalau misalkan udah mau sakit kerasa nih terus kayak wah ini paling 1 hari doang nih. Soalnya gue biasanya kayak gitu gue minum tolak angin aja udah gitu kayak Jangan tolak angin, jamu. jauh Saya kita nggak di biar masuk ayo masuk ayo. bintang 7 ya Anjing, bukan. Jangan dong, aduh. orang pintar minum ya tapi kan nanti kita bakalan ngundang orang pintar ya. Iya betul. Terus lu yang waktu di sana lu ngerasainnya kayak gimana? Ya gua cuman ada yang ketawa, mungkin ketawain muka gua mungkin. Oh mungkin itu mah ada yang nonton ini mungkin komedi. Enggak bro, gue tuh ngerasa yang ketawanya tuh ya deket. Konon kan katanya kalau misalkan suaranya deket berarti kan sosoknya jauh. Dan mungkin jauh tuh karena deket sama lu kan lu jalan dulu tuh, sempet jalan dulu tuh. Tapi kan gua gak denger. Iya kan gua yang dengar. Oh iya jadi yang gak denger malahan deket gitu mungkin ya. Enggak, Oke, yang ngedenger tuh kan posisinya makhluknya tuh jauh. Otomatis tuh itu yang jauh tuh dekatnya ke Apa lu gitu. mungkin gua pegang 2 kucing itu tuh yang hitam satu sama yang liar satu. Itu agak-agak janggal juga kan. Oh gitu soalnya ngikutin gua terus kan. Dari awal lu Kepedean turun, kata kucing itu. dari awal lu sendiri jalan itu kan ada kan kucing ngikutin lu. Iya ada. Lu mah enak diikutin Itu kalau kucing, gua kucing- diikutin kolektor. Itu kan nggak men yang kucingnya emang gua sempat kerekam lah ada gitu di explore itu. Dan sampai sekarang juga gua masih heran sih gitu. Gua gak biasanya sakitnya kayak gitu sih. Nah ini Lumayan mah cukup parah juga sih. Sampai muntah-muntah. Dari gua ini mau explore mau lanjut apa kagak nih? Ya explore mah harus dilanjut lah. Lanjut. Cuman nanti mah kita harus bawa seseorang yang bisa dibilang bisa gitu. Biar Takutnya. menetralisir. Nah, takutnya kan ada yang ikut. Kan kalau ikut naon tuh pipiluan wae anjing. kalau Alah si kucingnya tuh. Aduh. Si kucing ya ini. Kucing aduh, goceng sempral goceng. Ya itu takutnya kalau ikut nanti gak kebagian kursi sih. Gak apa-apa nih gua tambahin di ceban. Oke. Uang kas kumis podcast nambah cobaan guys. Aduh. Ini maaf ya agak sedikit ngelantur emang agak lalung saya juga gua nih.
Tapi gini nah, di episode ini selain kita ngobrol-ngobrol kayak gini, gua juga gua juga ada sedikit pengalaman horor lah. Waktu kan lu lagi sakit nih, gua kan keluar kota. Lu bentar, gua tanya dulu nih. Lu ke Indramayu ngapain sih? Ya gini, jadi gua tuh ngebantuin ya usaha bokap lah gitu. Ngebantuin orang yang mau dibantu gitu. Iya bokap gua yang dibantu. Jadi kan ya malum lah orang tua lah ya. Namanya bokap lah ya. Bokap. Kita harus menuruti apa kata bokap gitu kan. Betul sekali. Gitu. Dan bokap gua tuh kan emang agak gaptek lah ya. Jadi gua ngebantuin ada hal yang bokap gua kagak ngerti lah gitu, jadi gua bantuin. Nah, gimana nih, mau langsung ceritain aja? Oh ini emang ceritanya lumayan panjang nih. Ada agak panjang sih ini. Oke, tahan dulu ceritanya ya. Siap. Kita tahan dulu ya, buat para kawan kumis yang udah nggak sabar sama ceritanya, mungkin kita langsung aja ceritanya bersama Kumis Podcast. Cerita akan diputar. Oke, jadi waktu itu tuh kan ya kemarin tuh gua ke Indramayu dulu tuh. Ke Indramayu. Habis dari Indramayu kan gua ya ke kantor lah ya. Ada sebuah kantor. Jadi karena bokap gua gaptek lah ya, bisa dibilang. Ya yang masukin data ke sistem tuh gua. Input gitu kan ya. Input. Jadi gue tuh kan di kantor itu sampai kantor tuh jam 9 lah ya, jam 9 Dari Indramayu malam. Berangkat dari Indramayu jam berapa? Berangkat dari Indramayu jam 6 kalau nggak salah. Maghriban ya. Habis maghrib. Habis maghrib. Nah, jadi bokap gua tuh ya udahlah, bokap gua ninggalin gua di kantor itu. Jadi bokap gua karena ya emang udah tua juga mungkin ya, dan nggak tua juga sih, emang udah ngantuk mungkin. Jadi pulang aja, bokap gua pulang. Terus ya gua tuh ya di kantor sendirian. Jadi awal ceritanya tuh gua tuh ya gua deskripsiin dulu ya. Kantornya tuh ada 5 lantai lah ya, 5 tuh sama ya, kalau ya 5 lah ya, 5 lantai lah pokoknya. Nah di bawah tuh di lantai 1 lah ya. Ini kantornya daerah mana ini? Ada pos, adalah di daerah Bandung. Gua riskan juga sih kalau ya disebutin alamat lengkapnya. Jadi emang di bawah tuh ada pos satpam juga. Di bawah ada pos satpam. Nah, gua tuh di lantai 2. Ngerjainnya tuh, yang inputnya tuh di lantai 2. Jadi ada beberapa ruangan sekat-sekat gitulah ya, sekat-sekat, dan ada ruangan yang gua pakai komputer. Nah di ruangan komputer itu tuh cuma gua doang. Jadi gua juga kagak tahu ya di situ ada siapa aja. Cuman yang jelas gua sadar di situ gua sendiri. Jadi yang gua tahu tuh ya di bawah ada satpam 3 orang lah. Ya. 3 orang. Berarti lu di lantai berapa tadi? Lantai 2. Lantai 2. Dan di lantai 2 tuh ada pantry lah. Pantry ya buat bikin kopi lah karyawan, makan mungkin ya. Ya kayak gitulah. Peralatan gitulah. Dan singkat cerita, gua tuh kan lagi nginput tuh ya. Gua nginput,
gua tuh ya karena ngerasa ngantuk juga, Ya. gua niatin lah buat bikin kopi kan. Ya, pasti lah lu Mm-mm. kopi. Gua kan pengopi berat lah, Dan ngopi gak asik ya. gak asik. Jadi gua ngopi, cuman kan karena di ruangan jadi kagak bisa ngerokok sih. Ruangan AC kan, jadi kagak bisa ngerokok. Nah, Benar-benar sendiri lu posisinya di ya sendiri. di ruang komputer itu. Sendiri karena ya gua juga kan bisa. Jadi sekat-sekatnya tuh emang gua bisa lihat gitu kepikiran tuh, jadi ya kayak warnet lah gitu Iya, geningan. iya, iya. Jadi setiap per sekat tuh gua lihat emang kagak ada. Nah, kayak cerita sebelum gua pergi ke pantry, nah gua tuh ya nyepetin dulu buat masukin data lah ya, karena gua keinget juga jadi masukin aja. Nah, agak aneh. Jadi pinggir gua tuh kan gua lihat tuh emang nggak ada siapa-siapa, dan keadaan komputer tuh mati. Nah, anehnya tuh, lu tahu gak? Lu pernah denger lah pasti kalau misalkan orang yang lagi ngetik keyboard. Iya, iya, iya. Tak gitu ya. Nah itu tuh ada. Tek, 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 gitu. Loh anjir, kok gue tuh ngerasa aneh. Nah bukannya kagak ada siapa-siapa nih. Dan kalau ada siapa-siapa juga, ya pasti kedengeran lah gitu kan. Jalan untuk masuk ke ruangan sebelah gue gitu kan. Terus Nah gue tuh ya coba beraniin diri lah ya, sambil OTW ke pantry lah. Gue berdiri, gue ngelirik, dan emang kagak ada siapa-siapa gitu. di sebelah lu tuh nggak ada Gak siapa-siapa. ada siapa-siapa. Cuman waktu gua lihat keyboard, kayak keyboard tuh kayak ketekanan gitu tuh. Ada yang tekan. Tapi cuma satu huruf sih. Ya gua nggak ngegubris itu, dan ya gua mikirnya ya mungkin rusak mungkin kan. Nah, yaudah, gua pergi ke pantry. Waktu gua nyalain air, gua buat ya nyalain kompor buat masak air, nyalain air aja. Gua nyalain kompor buat masak air kan. Nah, gua tuh mikir, gua tuh ngerasa kayak ada seseorang lah di pinggir gua gitu kan. Kelihat lah samar-samar di ujung mata. Bukan di ujung bro. Bukan, di ujung Gembek. ya di ujung mata. Nah, di ujung mata tuh gue ngelirik gitu. Cis, ada orang nih gitu. Gue nggak ngenotis itu hantu ya. Gue cuman OB nih gitu. Kok kagak nanya gitu kan emang udah akrab lah ya sama OB-nya. Udah OB-nya nggak akrab, dia tahu lah gitu kan, suka ngobrol. Kok kagak nanya gitu kan. Ya udahlah, gue hirauin. Nah cerita gue tuh mau ngambil gelas, otomatis kan gue ke arah kanan nih. Gue tuh ngelihat bayangan tuh di arah kiri ya. Itu gelasnya di rak apa di mana? Apa? Dia di lemari gitu. Waktu gue ngambil, gue simpen lah ya, di waktu gue ngambil tuh ya emang masih ada tuh bayangan itu tuh ya. Jadi kesimpulannya ya udah, gue tuh emang itu benar OB gitu kan. Cuman ya mungkin lagi bad mood gitu kan, kagak ngajak ngobrol gue gitu kan. Udah, gue diamin aja. Nah dia cerita waktu gue masukin kopi lah ya ke gelas, masukin kopi. Nah gue tuh kan mau matiin kompor tuh, otomatis gue ngebalik tuh dong gitu kan, badan gue gitu. Gue ngebalik, kagak ada siapa-siapa bro, kagak ada siapa-siapa. Dan posisi itu
si pintu pantry itu emang ketutup kan, jadi gua masuk tuh gua tutupin. Jadi otomatis kalau misalkan ada yang keluar otomatis kedengar lah gitu kan. Ya. Pintunya Ya, kegeser gitu kan atau Harusnya gimana. kayak gitu kan. Nah ya udahlah gua kagak gubris itu kan. Cerita gua matiin kompor, gua masukin. Jadi gini waktu gua masukin air ke gelas tuh, pinggir gelas gua tuh ada cangkir plastik lah, bisa dibilang gitu kan. Waktu gua nuangin air panas gitu ke gelas gua, nah si cangkir itu tuh kegeser. Kayak kegeser gitu, ajis gua. Ya gua tuh kalau misalkan kegeser sama gua gitu kan, ya gua pasti ngerasa loh. Iya. Dan Tapi kan bisa jadi ya karena lu ngantuk gitu kan. ya bisa jadi sih, cuman emang agak jauh juga sama antara gelas gua sama gelas yang cangkir plastik itu tuh. Kegeser kan aneh itu gua. Nah ya udahlah gitu kan, gua coba tenangin diri dulu. Nah gua tuangin, waktu gua kocekin kopi itu si gelas tuh ngegeser lagi ke tengah, jadi di meja itu tuh ke tengah gitu. 2 kali berarti. 2 kali kegesernya. Dan yang kedua itu gua ngeliat banget waktu gua gini, jadi gua gitu ke arah kiri lah ya waktu gua ngecek tuh. Waktu lihat ya itu kegeser, bener-bener kegeser kayak ya gitu tuh, kegeser gitu aja Dan ya. setelah 2 kali itu kelas kegeser, reaksi lu gimana tuh waktu itu? Ya kaget anjir. Tapi maksudnya lu mikirnya kayak gimana gitu? Ya gua Positif apa gimana? gua udah netting gitu, gua mikir ya aneh aja gitu, orang kagak ada angin juga gitu kan, dan kalau angin sama angin pun ya Harus angin topan yang biar kegeser gitu ya. kagak. Kalau sama angin tuh kegesernya ya kagak kayak gitu, itu tuh kayak yang dimainin, tau gak? Iya. Nah udah cerita, ya udahlah gua hirauin gitu kan. Waktu gua simpen tuh sendok, nah gua simpen tuh sendok, gua simpen waktu gua mau berangkat balik lagi gitu ke ruangan gua. Waktu gua balikin badan, gua kan tahu tuh ya, gua ya udahlah gua balikin badan, dan itu tuh gelas tuh kayak kelempar jatuh gitu ke arah gua yang mau balik badan. Bentar men, dan itu gelasnya gelas kopi lu atau emang beda? Bukan? Beda, bukan gelas lain. plastik. Jadi gelas plastik kayak gitulah ya. Nah waktu gua ya ngebalikin badan, jadi gini posisinya tuh kan, waktu gua ngecek kopi tuh belakang gua tuh pintu. Otomatis gua kalau mau pergi lagi ke ruangan gua muter gitu kan. Nah gua tuh mikir, oh mungkin ke geser sama gua gitunya, kadupak gitu kan. Tapi mau mungkin gitu dah, soalnya ya itu tuh kayak yang kelempar gitu geningan. Oh, emang bukan jatuh biasa ya, kayak ada yang ngelempar. Dan posisinya tuh kan yang gua lihat terakhir tuh si gelasnya tuh di tengah meja, kelempar gitu. Kalau ya pun mungkin pengen kenalan sama lu. Cuman pengen kenalan, cuman gua hiraukan Mungkin dia jadi ngambek gitu. terus gimana gitu? Ya udah kan gua tuh benerin lah ya, gua ambil gelasnya, gua simpen lah di lemari gitu kan. Tapi kosong ya, nggak ada isinya. Kagak ada isinya. Nah ya udahlah, cerita gua keluar. Nah waktu gua nutupin pintu, jadi digeser gitu kan, dan pintunya tuh pintu kaca, cuman yang ngeblur gitu tuh. Ya. Nah waktu gua nutupin, ini sih yang epic jatuh ini. Waktu gua nutupin, otomatis kan gua ngelihat kaca itu kan, yang ngeblur itu kan. Nah di dalam pintu itu tuh ada seseorang, bayangan gitu,
warna hitam, Bayangannya bentuknya kayak gimana? tinggi, ya kayak orang gitu, Oh, cuma ada. tinggi. Oh. Kalau misalkan bayangan gua mikirnya, ah ini bayangan gua gitu kan. Gua kaget, gua waktu lihat tuh kaget, cuman gua ngenetralisir tuh mikirnya mungkin ini bayangan gua. Cuman waktu gua, ya gua kan ngelirik gitu kan, ngelirik, Oh. ya bayangan gua ada di bawah lah, Oh. ya kan. Dan itu tuh kacanya tuh nggak mantul. Lagian kan kalau emang lu gerak harusnya si bayangannya ikut gerak kan. Dan posisinya tuh emang pintu kacanya tuh emang kagak mantulin bayangan. Lu tau gak yang kaca kayak gitu bro? Jadi kagak mantulin bayangan dan nggak kayak, ya dan itu tuh ya jelas gitu. Gue lihat, gue sampai dongakan ke atas gitu kan. Karena emang bayangan itu tinggi, lebih tinggi dari gue kan aneh gitu kalau misalkan emang pantulan dari gue, kok tingginya beda, tingginya tuh beda. Jadi tingginya tuh kayak nempel ke atap lah, ke plafon gitu. Anjir, kan gue kaget tuh di situ tuh. Sumpah. Gila. Itu kejadiannya jam berapa tuh? Itu jam sekitar jam 10-an lah. Udah malam ya. Emang sih. Dan udah kejadian itu tuh ya gue putusin buat balik aja gitu, balik kanan, karena gue emang takut juga sih. Itu mungkin gak sih bayangan mantan gitu anjing. Ya men, gila. Tapi itu bayangan mantan emang lebih serem sih. Tapi emang sih Andri ini apa ya? Pas lah gue ajakin lu di Kumis Podcast tuh, soalnya lu emang termistis-mistis sih. Kisah lu itu ada cinta, ada Cintanya jangan ada disebut. mistis. Pokoknya lengkap lah ya. Ya, cinta bermistis. Apalagi mungkin sekarang kan jadi host di Kumis Podcast, jadi termistis-mistis ya. Anjir, Mantap juga. tapi gobloknya tuh gue emang kagak bisa dijaga lah ya omongan gue gitu kan. Terus ini lagian kenapa sih jayalnya kok angkatin gelas gitu mindahin nih kan? Kenapa nggak mindahin lemari, kasur gitu kan? Sekalian pindahan Sekalian rumah gua ya. Goceng 15 menit. Gocengnya nantilah di jaket. Ya aneh juga sih, cuman ya, dan gue tuh itu belum sempet ceritain ke satpam karena gue shock ya. Jadi gue langsung balik kanan Masih gerak. untung tuh diliatinnya bayangan doang ya. Tapi bro anjing pareup gimana? Tetap ya Pareup jadi nya kumanya pareup naon atuh bahasa Indonesia. depan-depanan. Depan-depanan gitu sih. Pasti ya tetap ya ada rasa takut mah ya. Iya sih. Oke. Mungkin Bayangan mantan. itu saja kita akhiri dengan judul ini, bayangan mantan ya. Seram sekali soalnya. Tapi emang wah ini benar-benar terupdate ini cerita yang Iya, terupdate. baru. Biasanya kan orang-orang ngirim cerita tahun 2014 dulu. Dan ini malu kemarin kan ya. Kemarin. Gila. Nggak tahu Termistis-mistis nih, gila. Itu berani banget tuh hantu. Ah. Sama host Kumis Podcast ya. Nah itu tuh terlalu berani si hantu anjing memang. Oke, gua cobaan berarti. Goceng dan dia emang kagak tahu sih. Gua kok sering gitu bukan ya Ngerasain hal yang kayak gitu bersenggolan gitu, merasakan hal-hal yang kayak gitu. Ya aneh juga sih. Gua bukan indie home kan. Masuk. Masuk. Ya gua bukan indigo juga kan. Cuman ya aneh juga lah. Bisa kayak gitu. Gitu lah. Kan karena kita ya kembali lagi pada saat itu gue bilang kita itu hidup berdampingan sama makhluk lain kan gitu. Gak bisa menutup kemungkinan juga. Oke, mungkin itu aja untuk episode kali ini ya. Soalnya udah berapa lama juga ini ya? Berapa menit ini? Udah cukup lah ya. Udah cukup lah. Mungkin nanti kita akan lanjut
oleh cerita-cerita yang dikirim di Gmail. Wah, ini udah numpuk nih. Cuman belum bisa ke tag Kebaca. ya. Soalnya ya karena balik lagi kemarin gue sakit dan Andri emang kebetulan ada keperluan. Dan ternyata keperluannya itu menghasilkan cerita. Gila keren ya. Gila plot twist. Keren sih anjir. Ya, ya seperti itulah mungkin. Ya cerita dari gua gitu kan. Pengalaman baru sih itu, news banget. Terus banget kemarin masih hangat. Masih hangat. Duh, gua udah batuk-batukan dulu nih. Iya, aduh. Oke. Dan buat kawan kumis ya, doakanlah semoga host tercinta kita ini cepat pulih. Oke. Makasih banget Bang. Kalau buat kalian yang udah mau doain saya supaya sembuh, soalnya saya juga udah capek. Batuk-batuk mulu. Batuk doang ya padahal ya. Wah gila, apalagi dikasih sakit parah sih tuh. Makanya Buat tetap kalian jaga yang- kesehatan, jaga diri baik-baik gitu kan. Ini baik-baik, dan yang sedang Bersyukur. sakit semoga disembuhkan lah ya, dan terus semangat Semangat terus tuh yang lagi sakit. karena sakit itu ya bisa juga terpengaruhi oleh pemikiran. Jadi Ya, itu sih yang sebisa paling mungkin nomor satu. positif terus pemikirannya gitu, biar Positive cepat vibes. biar cepat pulih dan bisa mendengarkan Kumis Podcast ini. Oh iya dong, pastinya ya. Pokoknya sehat selalu buat kalian. Terima kasih banyak buat para kawan kumis yang udah mendengarkan kami dari awal ataupun baru-baru ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya Alda dan Saya Andri. sampai jumpa di episode berikutnya.